Keren, ketemu lagi dengan kita bertiga perempuan-perempuan yang keren banget ini ya kan. Ada saya Venita, ada Intan, dan juga ada Rosa. Kamu semuanya hits banget di TikTok ya sekarang. Deg-degan saya. Hati-hati ngilu. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang banyak pertanyaan teman-teman perempuan keren di TikTok. Kenapa suka ngilu-ngilu? Apakah itu berhubungan dengan gejala menopause atau karena penuaan? Coba tipis. Oke, kalau mau jujur mungkin untuk kasus yang ini gue belum merasakan. Alhamdulillah sampai sekarang yang saya rasakan adalah selain kering, mungkin agak kegemukan dan yang lain-lain. Tapi kalau kita belum ngilu, ya. alhamdulillah belum. Jadi Ya, mungkin saya kurang relate, tapi saya mencoba cari-cari artikel mengenai hal ini dan ini sumbernya dari Alodoc ya. Jadi memang dibilang bahwa kebanyakan wanita yang telah menopause itu bisa mengalami ketidaknyamanan gitu kan. Yang kemarin udah kita bahas adalah hot flashes. Ya. Nah, ternyata memang ada wanita-wanita yang merasakan Nggak cuma hot flashes, nyeri atau ngilu di persendian, bahkan sakit ya. bahkan sakit. Nah, kita di setiap semuanya ya, di sendi-sendi, setiap iya. sendi-sendinya ya. iya, Oke. betul. Jadi bisa dihubungkan dengan menopause tapi juga berhubungan dengan penuaan. Ya. Sebenarnya kenapa ya? Jadi kalau dari artikel yang gue baca dari Alodoc itu dikatakan dia pengaruh dengan penurunan estrogen. Ya kan? Jadi si tulang rawan ini tuh dia kayak menipis. Nah, Makanya terus jadi dia sakit. sakit. Nah, kalau yang gue baca juga bahwa pembuangan jaringan tulang yang lama itu lebih cepat dibandingin penumbuhan jaringan tulang yang baru. Ya, itu akibatnya kenapa? Karena menurunnya si hormon estrogen itu. Jadi kebanyakan nyeri-nyeri itu suka dihubungkan dengan kita lagi masuk dari masa perimeno menuju menopause. Nah, kalau gimana, Mos? Nah, kalau dipikir-pikir kan mungkin juga kegiatan kita waktu kita mudaan like 5 years, 10 years atau 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu jauh lebih aktif. Sekarang kan lebih cepet capek. Mungkin ya gitu ya. Kita harus Karena ngangguk-ngangguk. gue ngangguk, gue tuh setujunya karena gini, kayaknya umur 30-an gue hajar 2 hari pok aktif gitu sampai malam gitu, nggak kenapa-napa gitu. Sekarang lu 2 hari aja nggak tidur cukup, besoknya ambruk gitu kan. Nah, jadi sekarang yang gue rasakan yang paling penting tidak adanya gangguan sendi atau nyeri itu karena aktif olahraga. Itu ngebantu banget karena mau nggak mau lo tiap hari ada warming up, terus udah gitu cooling down. Itu yang gue rasain gitu kan. Nah, sekarang kalau untuk para perempuan keren berarti inget-inget lo melakukan hal itu juga nggak untuk update your sendi and tulang gitu. Jadi itu yang aduh sampai keselak. Hal-hal yang perlu diperhatiin gitu. Nah, terus kalau pegel dulu sih kalau gue inget ya kita nggak minum tuh segala pegel diminum biar enak. Sekarang kan kita udah ketagihan itu kan. Jadi kayak yang jangan lupa kalau pergi jalan jauh minum itu gitu kan. Nah, sekarang itu menurut gue itu harusnya dikurangin. Maksudnya gitu. Jangan ketergantungan gitu. Jadi si nyeri sendi itu harus dicek ya. Kalau gue selalu dokter untuk konsultasi karena we are not the expert gitu. Sama ya itu, jelas aja lo badannya semuanya retak-retak karena lo tidak melakukan lagi si stretching, warming up, dan juga cooling down. Nah, ini kalau gue baca lagi nih ya, jadi nyeri sendi terjadi pada wanita menopause karena estrogen itu sebenarnya membantu mengurangi peradangan. Ketika levelnya menurun, karena begitu kita menuju menopause itu kan memang menurun ya si estrogennya. Nah, ini jadi si inflamasinya atau peradangannya itu jadi bisa meningkat, juga menyebabkan ketidaknyamanan dan artritis yang berhubungan dengan menopause. Nah, karena itu kalau estrogen turun, pelumasnya juga nggak ada ya. Dia juga berkurang tuh pelumas. Jadi saling bergesekan sehingga menimbulkan nyeri. Aduh, gue sampai seumur umur ini gue belum sih. Mudah-mudahan Gini. Akan tiba waktunya. Ya kan? Jadi mesti disiapin. Tapi kalau bisa kita nggak menderita. Gue selalu prinsipnya gitu. Jangan jumawa juga. Jangan jumawa. Jadi kayak misalnya gini, ya gue nggak apa-apa.
ya bukan berarti terus besok lo ditantangin naik turun tangga nyeri juga ya lo nyeri juga nyong gitu kan. Gue sih ngingetin gitu kan, orang kalau misalnya nih ya, nih gue cerita aja nih, mau race gitu kan, tanjakannya banyak, ya nggak ikut gue udah pasti gitu kan. Yang lurus-lurus aja gue males gitu kan, ini lagi lo suruh tanjakan, enggak, iya tanjakannya 1 kilometer terakhir, atau dia naik pas 3 terus landai lagi tuh, oke gitu. Terus misalnya lo tanpa persiapan lo ikut, misalnya kayak kemarin nih gitu kan, yang Labuan Bajo race, mah gue tahu diri belum gitu. Kalaupun iya gue mesti latihannya 2 tahun gitu. Ya jadi kesadaran itu tuh harus colek-colek ya, jadi dia gitu. Tahu. Nah, untuk mengurangi rasa sakit itu apa sih yang mesti minum? Biasanya sakitnya dulu. Nah, itu biasanya menyerang bisa dimanapun. Nah, tapi paling umum itu adalah lutut. Ya lutut, pinggul sini, tangan, dan tulang belakang. Sama tulang belakang bagian mana? Lower sini, back atau lower back? Kayaknya lower back. Kayaknya ya, karena gue belum. Tapi kalau lutut kayaknya gue udah deh itu. Nah, ini dia. Oblak. Nih, lutut yang paling penting. Gue kalau zaman dulu gini, ngapain sih lo pakai apa? Knee decker apa segala. Ternyata kalau memang lo membutuhkan dan sekarang alatnya ada, pakai. Iya benar, pakai aja, orang enak. Tapi gitu. sebenarnya kalau kayak lutut dan segala macam itu sebenarnya dengan kita melakukan olahraga yang benar yang memang untuk menguatkan otot itu, sebenarnya juga itu ngaruh sih. Jadi menguatkan muscle yang menunjang si lutut betul, itu ya. Betul. Karena itu satu lagi tuh, gue baca di salah satu buku ya, 10% masa tulang perempuan meno itu berkurang di 5 tahun pertama saat menopause. Iya, memasuki sekarang ini. Iya kan? Semuanya. Oke, mari kita persiapkan bersama-sama. Nah, ini kenapa gue ngingetin pentingnya aktif gitu. Sekarang dengan gue ngeliat di tempat gue biasa melakukan kegiatan itu, lo mau pilih yang muda banget out of shape ada gitu. Yang udah ngelewatin umur 70 tapi sepedaan sama jalan ya, dia nggak lari, ada gitu. Jadi memang you have to start. Kalau gue harus mengakui, gue start late tapi gue nggak mau berhenti gitu. Jadi harus terus nih gitu, harus semangat gitu. Nah, tadi kalau misalnya ditanyakan terus jadi gimana nih kalau memang sudah ada para perempuan yang mulai merasakan gejala nyeri gangguan nyeri itu kan jadi ganggu ya, mau ngapain nggak enak gitu segala macam. Nah, yang pertama bisa dilakukan pengobatan, tapi pastinya kalau udah pengobatan mesti ke dokter karena mesti cek dulu gitu kan. Nah, terus ada terapi fisik. Selain terapi fisik juga ada obat anti-inflamasi dan juga mungkin obat pereda nyeri. Nah, obat pereda nyeri ini sebenarnya kalau buat kayak gue gitu, itu kayak quick fix gitu loh. Karena misalnya, aduh udah nggak enak banget, sementara mungkin hari ini jadwalnya dari pagi, dari subuh mesti gitu kan. Ya udah, akhirnya ya udah ya minimal minum itu supaya bisa berkegiatan. Tapi memang itu bukan penyembuh ya, itu hanya kayak preventif, preventif. Tambal ban gitu. Tetap lo harus ganti ban baru. Nah, tapi biasanya kan ya, termasuk kita juga kan berat badan agak berlebihan gitu, dan itu ternyata pengaruh. Jadi jadi bikin nggak kuat napas. Iya, betul. Kadang-kadang itu jadi sebenarnya yang berpengaruh. Jadi kita tuh mungkin baiknya berat badannya ideal, bukan masalah mau langsing seperti masa kita muda dulu, bukan. Tapi lebih supaya si tubuh ini kerjanya nggak terlalu berat ya kan, lutut supaya nggak nyeri, lutut masih bisa nopang, sama satu lagi jalan. Yang gue perhatiin, orang Indonesia kebanyakan itu jarang sekali memikirkan kenyamanan alas kaki yang bisa menyebabkan lututnya juga jadi beresiko. Jadi misalnya nih gitu, berbanggalah kita punya sepatu yang sama udah 5 tahun. Udah aus sepatunya. Tipis, nggak ada bantalannya lagi, bener nggak? Bantalan. Iya kan, gitu. Terus ya udah, lu cek aja yang ini gue sih gini. Waktu itu pas anak gue, kenapa sih dia nabrak gue? Ternyata memang posisi kaki, terus udah gitu semuanya deh gitu dia. Nggak apa-apa juga, di usia sekarang ini kita punya privilege untuk menikmati apa yang ternyaman buat
kaki kita. Iya. Kalau gue sih itu. Ya, jadi mungkin ada masa-masanya kan kita mungkin dulu nyela ya sepatu-sepatu nyaman untuk orang tua. Yang bentuknya kurang Tapi sekarang udah bagus-bagus loh desainnya. Ya kan? Maksudnya mungkin sudah waktunya kita menyadari mungkin kita udah waktunya untuk cari yang soalnya agak tebelan dikit. yang penting nyaman, gaya mungkin belakangan kan ya. Setuju. Nah, terus tadi kan kita ngomongin ada obat pereda nyeri gitu ya. Terus udah gitu selain itu juga bisa ini kantong es katanya. Jadi kayak dikompres ya, supaya nggak terlalu ya, ngilu okay. gitu, nggak terlalu nyeri. Iya. Gue kalau Ngomongin nyeri bentar, sorry. Ngomongin nyeri, kemarin tuh teman gue sharing dia itu nyeri di pergelangan kaki. Di sini. Nah, di pergelangan kaki, Achilles. kaki kiri sama kaki kanan. Terus dia ambil vitamin D, dia minum vitamin D yang 1000 kalau nggak salah. Besokannya hilang loh katanya nyerinya. Ya kan memang udah harus bisa ya? diminum, dikonsumsi kan vitamin D itu. Ya, memang sebenarnya banyak sih informasi mengenai fungsi dari si vitamin D itu. Tapi mungkin karena kita balik lagi kita bukan dokter ya kan, ada baiknya kalau memang ada suplemen atau vitamin tambahan yang akan Anda konsumsi, jangan lupa untuk minimal konsultasi ke dokter supaya walaupun kita cuma suplemen itu tetap tepat gitu loh fungsinya kan. Nah, moga-moga sih Anda sudah nggak ada nyeri-nyeri, tapi kalau memang masih ada nyeri boleh dong ditulis di kolom komen kira-kira nyerinya itu bagaimana. Kalau saya sering nyeri di dompet. Oh, gue jadi ngakak. Nyeri di bagian mana? Kalau bisa kasih solusinya. Kalau untuk Feni transfer sekarang. Itu paling cepat. Atau minimal ada lah ya produk-produk yang momen dari tanda hati nih. Anyway, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram dan juga di TikTok. Dan sampai ketemu lagi di video yang lain ya. Bye.